Pak Udori, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Eko. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak. Suara saya kedengar jelas, Pak. Di sini sedang hujan deras nih, Pak. Kedengar ya? Dengar, Pak, Oh ya, dengan baik. ya. Ah, jadi Pak Budori, pagi ini saya dan teman-teman ingin mendengar bagaimana pengalaman Bapak Bentar, selama Pak. mengikuti program ini. Terus kemudian ya kami juga ingin tahu apa kesulitan-kesulitan Bapak dan bagaimana cara mengalahkannya sampai akhirnya Bapak bisa mendapatkan T terbalik, yaitu suatu uji parameter bahwa seseorang sudah kembali seperti sedia kala, di mana insulinnya sudah aktif atau sel-selnya apabila diabetes 2, sel-selnya sudah kembali aktif menerima insulin. Mohon diceritakan, Pak. Silakan. Silakan Pak Motor. Wah, suaranya ya hilang ya. Kurang keras, Pak. Halo, Uh, Mas Freddy, jelas suaranya, Mas? Sepertinya koneksi Pak Mokhtar yang kurang bagus. Oh gitu ya. Iya. Uh, Harus dekat dengan WiFi mungkin. Sekarang, Pak. Suaranya kan ya nggak jelas ya. Halo. Di unmute, Pak. Iya. Bagaimana sekarang, Pak? Eh, belum, belum terdengar suaranya, Pak. Jangan-jangan harus keluar rumah, Pak. Ya, koneksi gambarnya bagus, cuman suaranya nggak muncul. Gimana kalau sekarang, Pak? Belum, Pak. Belum, masih terputus-putus, Pak. Belum ya. Terputus-putus, Pak. Terputus-putus. Uh, Apakah saya sudah di dekat Wi-Fi, Pak. oke. Bapak bisa menggunakan jaringan GSM mungkin, Pak? Kalau yang dari IndoHome mungkin sekarang saya di tempat saya bermasalah. Sekarang, Pak. Iya, saya menggunakan jaringan GSM. Iya, saya pakai jaringan biasa sekarang. Oh ya, oke. Ini lebih bagus, Pak. Baik, Pak. Pak Eko, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya dipesan oleh mentor saya untuk testimoni, tapi berkenaan dengan adanya rencana operasi ESWL itu, Pak. Masalah batu ginjal. Oh ya, silakan, Pak. Jadi saya sendiri dari baru mulai ikut itu Juni, Pak. Juni. Iya, baru bulan Juni. Saya angkatan 168. Oh iya, iya. Ya. Silakan, Pak. Silakan. Baik. Pak Eko, diawali ketika saya, istri, dan anak itu pulang liburan dari Jogja waktu itu, Pak. Ya, sekarang akhir Mei yang lalu.
Oh ya, Pak Mohtar tinggal di mana, Pak? Saya tinggal di Bogor, Pak. Oh, di Bogor. Iya. Oke. Terus pada saat itu saya dari Jogja ke Semarang, kemudian pada saat menjelang Bawen, perut saya tiba-tiba kram, Pak. Nyeri sekali rasanya. Ya. Saya sempat menangis banget, menangis jadi-jadinya. Istri saya panik, anak saya juga panik. Akhirnya saya minta kepada istri saya untuk keluar tol untuk mencari rumah sakit terdekat. Tapi kemudian saya berubah ingin carikan hotel saja untuk istirahat. Kemudian saya di Semarang itu saya minta istri saya untuk menghubungi adik saya yang seorang dokter, Pak. Lah oleh adik saya diminta ke apotek beli obat. Dan malam itu kami menginap di hotel di Semarang. Hari berikutnya setibanya di Bogor saya diantar istri berobat ke dokter urologi. Kebetulan juga teman saya sendiri. Setelah menjalani pemeriksaan lab dan pengambilan foto CT scan, dokter mendiagnosa saya bahwa terdapat 2 batu di tubuh saya. 1 batu berukuran 8 mili berada di ureter, dan 1 batu lainnya yang berukuran 6 mili masih berada di ginjal kanan, Pak. Hari itu dokter minta saya untuk segera menjalani tindakan ISWL. Iya. Qadarullah, Pak. Selang beberapa hari setelah ke dokter urologi itu, saya diperkenalkan oleh seorang teman kuliah yang tinggal di Cirebon untuk bergabung di komunitas Mobi, Pak. Nah, singkat cerita, 1 Juni 2022 yang lalu, saya bergabung dengan Mobi. Karena saya memiliki tekad untuk sembuh, saya juga didiagnosa memiliki riwayat gula darah, Pak. Tapi masih belum nyampe di atas 200, masih di bawah 200. Saya ketika ikut Mobi ini, saya betul-betul ingin sembuh sehingga semua aturan yang ada di Mobi, baik itu PMB, intermittent fasting, bahkan Olnafun pada saat itu yang baru dikenakan oleh Profesor Eko itu, saya jalani dengan sepenuh hati. Dan hingga hari ini pun, alhamdulillah saya belum pernah cheating, sudah 2,5 bulan, hampir 3 bulan, Pak. Iya, Pak. Beberapa hari mengawali program PMB dan intermittent fasting itu, saya menginformasi tentang kondisi saya, Pak, kepada mentor saya, Bu Arum. Beliau menyarankan kepada saya agar ikuti saja PMB dan IF. Kemudian sejak mengikuti program Mobi, semua obat dari dokter urologi saya hentikan. Ya, kemudian saya stop. Saya kemudian stop, fokus hanya kepada program Mobi. Alhamdulillah, Pak Eko, pada hari saya ingat kalau nggak salah hari ke-18 atau 19, sewaktu saya bangun tidur menjelang tahajud, karena saya biasa bangun jam 3, Pak, itu 2 batu itu keluar, Pak. Tiba-tiba keluar? Tapi saat buang air kecil itu tiba-tiba memang ada sesuatu yang mengganjal, Pak. Mohon maaf, ini agak sedikit jorok, Pak. Jadi ada yang mengganjal di alat vital saya, dan anehnya seketika itu urin saya terhenti, Pak. Terhenti, dan saya memang agak panik. Loh, kok saya berhenti, padahal saya ingin sekali membuang urin itu. Tapi kemudian karena ada terasa ada benda yang keras itu, dan kemudian ada sentakan, Pak, dari urin saya. Itu urin yang disertai dengan bunyi pluk gitu di toilet saya. Kemudian saya lihat, tengok di genangan, ternyata saya amati itu, ternyata ada benda kecil coklat itu, Pak. Mohon maaf, ini jorok lagi, Pak Eko. Saya ambil tangan kiri, dan ternyata itu batu ginjal, Pak. Ukurannya yang tadinya menurut dokter itu 8 mili, tapi tak ukur itu yang pertama itu kurang lebih 6 atau 7 mili. Itu keluar dengan sendirinya. Berarti mengecil? Mengecil.
Iya. Mengecil dari 8 mungkin sekitar 5 atau 6 mili. Iya. Terus saya berusaha menuntaskan lagi Pak Eko untuk membuang urin saya. Dan drama kedua terjadi lagi Pak. Namun kali ini tanpa disertai dengan sesuatu yang mengginjal. Iya. Prosesnya langsung Pak. Dan batu yang kedua itu, yang relatif kecil itu, dan saya kira itu yang berasal dari ginjal sebelah kanan, itu tiba-tiba keluar Pak. Cepluk gitu aja, nggak ada terasa. Dan setelah saya lihat itu ukurannya sekitar 3, yang tadinya 6 itu sekitar 3. Saya ukur Pak, saya foto dan waktu itu saya tunjukkan ke ibu mentor saya. Itu Pak Eko. Ada contoh batunya Pak? Waktu itu saya udah simpan tapi foto Pak, mungkin masih ada. Tapi karena udah sekian bulan itu saya simpan di laci, mungkin di berangkas atau apa untuk kenang-kenangan. Untuk Mas Freddy atau Bu Arum masih ada dokumentasi batunya. Saya pernah diperlihatkan kalau nggak salah fotonya. Iya betul. Masih ada Mas Freddy? Saya cari dulu Pak. Oh ya, atau Ibu Arum. Jadi di sini banyak teman-teman kita yang ingin melihat, saya yakin, seperti apa sih namanya batu ginjal yang tiba-tiba bisa keluar dari waktu berurin, Pak. Itu istimewa sekali kejadian. Saya punya filenya, Pak. Oh, bisa berlihatkan, Bu? Ya, sebentar. Ya. Saya ada, harus saya cari itu. Ya. Saya cari ini, saya di mana waktu itu, saya ada, maaf Pak, saya ada di kamar ini dulu, di mana itu saya simpan. Ini kejadian sebenarnya Pak, apa yang Bapak terjadi pada Bapak itu adalah suatu hal yang akan normal terjadi pada saat keasaman darah di tubuh kita berubah, di mana pH darah kita menjadi naik, Pak. Karena pH naik, maka otomatis kebiasaan bahwa glikasi itu bisa terjadi di mana-mana, Pak. Saya ingin jelaskan dulu mengenai glikasi ya. Bahwa setiap orang yang diabetes ataupun orang yang menjadi pemakan karbohidrat tidak diabetes akan selalu mengalami glikasi setiap hari. Cuman tinggal bebannya tiap hari beda-beda. Ada yang parah sekali, ada yang tidak. Di manakah terjadi glikasi? Dimanapun tubuh kita. Dan salah satunya adalah di urin. Mineral-mineral itu, mineral-mineral yang harusnya kita buang lewat urin, itu tiba-tiba punya sifat saling melekat. Punya sifat saling melekat. Sifat adhesif seperti saling mengunci. Akhirnya mineral-mineral tadi membentuk satu, apa ya, bukan satu koloni, tapi suatu endapan yang kemudian mengeras, Pak. Orang bilangnya batu oksalat, ya. Asam oksalat, batu oksalat. Tapi kemudian dia membentuk satu materi, ya, yaitu batu ginjal. Dia biasanya makin lama makin besar, Pak, dan lama-lama bisa mengacaukan kerja ginjal, Nah, sebetulnya batu ginjal. Nah, itu biasanya terjadi sama orang-orang yang pH-nya rendah, selalu itu. Dan pH rendah itu juga terjadi pada urin. Makanya dari diri kita selalu dari Mobi selalu meminta untuk cek urin. Karena kalau andai kata pH kita rendah, maka partikel mineral itu akan menyatu dan saling mengikat. Kemudian dan membentuk sebuah koloni baru, sebuah batu ya. Nah, itu bisa dihancurkan dengan cara merubah pH darah kita menjadi lebih basah. Begitu basah, dia akan terurai kembali, Pak. Kembali partikel-partikel airnya batu ginjal Bapak mengecil. Iya. Nah, kemudian bisa dikeluarkan oleh tubuh. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa batu ginjal itu langsung keluar. Karena pH kita perlahan-lahan berubah. Dari yang biasanya pH-nya rendah menjadi pH tinggi. Di mana kita ada latihan pernapasan yang salah satunya membuat pH kita tinggi sehingga mineral-mineral tadi tergerus, Pak. Terurai kembali menjadi bentuk asalnya, yaitu mineral-mineral. Gitu Pak ceritanya Pak Motar. Bu Arum sudah ada ya Bu Arum?
Dikirim ke WA Bapak katanya, Pak. Oh, dikirim ke WA saya? Iya. Oh. Oh ya. Baik, saya akan perlihatkan. Mohon waktu sebentar, Pak Ibu. Nah, itu Pak. Jadi Betul. ini yang besar Pak ya? Iya, itu yang atas yang besar Pak, yang ganjal di saluran apa? Uretra. Ya, Ureter ya. ureter. Ya, ini yang udah di ginjal Pak ya? Yang bawah yang kemungkinan besar yang memang dari ginjal sebelah kanan pada saat itu. Ya. Oh, cukup tajam-tajam Pak ya? Iya Pak, memang waktu itu. Tapi nggak terasa Pak. Oh, nggak Hanya terasa. tiba-tiba cepluk gitu aja. Tidak menimbulkan luka Pak? Kemudian saya memang cek, waktu itu saya cek ke dokter, dan kebetulan adik saya juga dokter, saya perlihatkan, kalau selama ini nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Akhirnya saya dikasih obat, tapi nggak saya minum Pak. Apa tanggapan adik Bapak setelah melihat ini Pak? Ya, kalau adik saya tahu kalau saya mengikuti Mobi, dan itu adalah, dia bilang itu sesuatu yang silahkan saja, nggak apa-apa, dan memang masuk akal, dia bilang seperti itu sih. Oh iya. Ya. Adik Bapak dokter spesialis Pak? Dokter umum, kecuali yang adik yang satunya lagi memang dokter anak, spesialis anak. Oh, spesialis anak. Ya. Apa tanggapan adik Bapak mengenai proses bagaimana batu ini bisa keluar dengan cara yang alami seperti ini Pak? Semula memang cukup kaget, bahkan nanya, Mas minum itu ya apa namanya obat atau herbal apa, karena waktu itu saya paling suka dengan herbal Pak. Oh gitu Pak. Saya nggak minum herbal apapun, yang saya ikutin adalah saya makan, tidak makan nasi, tidak makan, saya bilangnya begitu aja, saya tidak makan nasi. Kebetulan memang ya dia memang akhirnya ya, oh ya udah, memang itu memang seperti itu, tapi kaget sebetulnya sih Pak. Kalau nggak mungkin kalau nggak makan minum obat, kata orang begitu. Ya, ini kejadian sudah terjadi berkali-kali Pak. Saya mendapatkan informasi dari para anggota yang batu ginjalnya tiba-tiba keluar dalam ukuran yang memang lebih mengecil dibandingkan pada saat mereka di apa ya, USG atau ronsen ya. Itu kelihatan batu ginjal Pak. MRI ya, Bapak dicek dengan apa Pak? Saya CT scan Pak. CT scan ya. Iya. Itu memang mereka terheran-heran. Ini kejadian beberapa kali yang saya temukan dan cukup menarik untuk disampaikan bahwa ternyata orang-orang yang punya batu ginjal punya kesempatan untuk lepas dari batu ginjalnya apabila melakukan PMB dan menaikkan pH darah. Ini menarik sekali. Apa kesan Bapak setelah mendapat kejadian ini? Ya, karena saya memang punya tekad Pak, tekad untuk sembuh. Nah, artinya ini sebetulnya sampingan Pak, untuk sampingan tujuan saya. Tujuan saya pertama adalah sembuh dari diabetes Pak, dan sembuh dari penyakit-penyakit lainnya. Karena saya punya hipertensi juga Pak. Ya. Lalu apa yang Bapak dapatkan? Hipertensi sudah mulai turun atau belum Pak? Sekarang sudah relatif normal. Cuman tempo hari saya sempat dilarikan ke rumah sakit Pak, karena tensi saya itu sempat 220/127. Tinggi sekali itu. Ya, waktu itu saya memang rajin mengkonsumsi, maaf ini Pak, mengkonsumsi soda kue. Ya. Kemudian ketika itu saya dibawa malam-malam, dibawa ke rumah sakit, tensinya tinggi, tapi dokter tidak memberikan obat apa, saya suruh diam aja. Terus kemudian dikasih obat itu, saya suruh bawa pulang, saya minum. Terpaksa saya minum obat waktu itu karena tensinya masih tinggi. Tapi ternyata kata dokter bukan apa-apa, tapi lebih ke arah karena saya panik Pak. Oh. Jadi karena situasi yang mengakibat, jadi memang hormon kortisol, hormon stres. Apabila kita stres,
menghadapi suatu masalah, suatu kejadian, suatu peristiwa yang mengejutkan, memang dia akan aktif, Pak. Kalau aktif, dia akan memerintahkan pembuluh darah untuk vasokonstriksi, mengecil. Karena mengecil, tekanan darah dia naik. Biasanya akan diikuti dengan jantung yang berdebar. Nah, semakin berdebar seorang, semakin mengecil pembuluh darahnya, maka darah mengalir lebih sulit. Makanya tekanan darah naik. Biasanya itu terjadi pada orang panik, orang yang sedang tertekan, terkejut. Memang dalam penyembuhan naturopatik versi Mobi ini menggabungkan antara pola makan, pola pikir, dan juga bagaimana kita mengatur perasaan kita. Semakin stabil perasaan seorang, semakin stabil pikiran seorang, maka dia biasanya tekanan darahnya juga akan normal. Kira-kira begitu, Pak, penjelasannya. Terima kasih, Pak Eko. Iya. Bu Arum, apa pendapat Ibu? Yang pertama, saya bahagia sekali, terutama untuk Bapak. Selamat, Pak Mokhtar. Bapak sudah semakin sehat, semakin sembuh. Itu seperti saya mendapatkan hadiah istimewa yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, terutama untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang di bawah bimbingan saya. Mereka semua semakin sehat, semakin sembuh. Itu istilahnya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aduh, terima kasih sekali saya terhadap kedisiplinan bapak-bapak, ibu-ibu dalam menerapkan PMB, IF maupun olah napas. Begitu Pak Eko, saya nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata lah. Pokoknya terima kasih buat bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah percaya gitu. Sakit batu ginjal tuh repot sekali, Bu. Aduh, sakitnya minta ampun. Karena teman saya karib pernah mengalami itu, cuman saya belum dapat pengetahuan ini, Pak. Jadi saya belum bisa menolong dia. Ini Bapak, ya setelah saya mengetahui caranya, ya batunya keluar. Walaupun kecil-kecil, banyak. Lebih banyak, Pak. Ada 8. 8, Pak. Jadi kecil-kecil. Cuman apa ya, selalu terbentuk kembali. Ya saya bilang PMB lagi, PMB saja. Pak. Jadi ulang-ulang. Mungkin pola makannya keliru. Nah itu, tapi begini Bapak Ibu, saya ikut senang. Ini walaupun bukan sebuah uji V terbalik, tetapi sebuah testimoni terhadap batu ginjal yang disebut dengan nefrolit biasanya. Nefrolit kalau nggak salah, itu suatu hal yang langka. Bu Arum ini kasus langka ini, Bu. Iya. Kasus langka. Ya, bagaimana tanggapan keluarga Bapak setelah Bapak bersama istri ya, sama anak waktu jalan-jalan ke Jogja terus tiba-tiba sakit, terus kemudian batunya bisa hilang di hari ke-18. Tanggapan mereka, Pak? Amazing, Pak Eko. Langsung saat itu juga memang mendukung, Pak. Sampai anak saya pun ikut kalau misalnya telurnya habis langsung order gitu. Terus kemudian istri saya masak juga memang mendukung banget. Artinya dengan saya ikut Mobi ini, terus kemudian badan saya yang dulu suka sering sakit-sakitan, sekarang alhamdulillah sehat. Terus kemudian badan saya yang saya dulu sempat hampir 90 kilo, hampir 90 kilo, Pak. Sekarang saya sudah 77-78. Turun 11-12 kilo. Tinggi berapa, Pak? Saya tinggi 170. Iya. Bagus, Pak. Oke, baik. Pak Eko, mohon maaf, saya ada satu pertanyaan, boleh Pak? Ya, boleh Pak. Saya awal minggu depan ini, awal September, saya akan umroh Pak. Mungkin ada kiat-kiat apa biar saya tidak cheating Pak. Kemarin alhamdulillah Bu Arum ngasih saya memang juga luar biasa. Itu menjadi catatan saya, tapi saya juga ingin mendengar dari Prof sendiri. Begitu mengenai saya rencana mau umroh ke Mekah, Pak.
dari pengalaman teman-teman kita yang umroh, ternyata mereka di sana nggak seberat yang kita pikirkan, Pak. Di sana menu telur itu banyak sekali, Pak. Iya. Ya, di sana ternyata yang namanya menu telur, menu hewani banyak sekali, Pak. Kita bisa pilih, Pak. Kalau nggak salah, Mbak Juli Suciani yang bertestimoni itu kebetulan waktu sebelum bertestimoni mendapat kesempatan umroh, itu sempat konsultasi dengan saya. Waktu itu saya lagi di Jakarta, kita waktu makan bersama di Sabu Haji. Terus kemudian dia bercerita, Pak, saya mau umroh di bulan ini. Minta masukan Pak Eko, apa yang harus saya lakukan? Karena carilah telur hewani. Pada saat beliau kembali, saya tanyakan, makanan siap nggak? Ternyata gampang kok. Telur ini mudah bisa dicari. Hewani apa lagi? Jadi Bapak nggak akan mengalami kesulitan. Siap. Ya, ya Pak. Matur nuwun Pak Eko. Ya. Pak Motor, terima kasih banyak untuk testimoninya. Ini akan memberi semangat bagi teman-teman yang lain. Terima kasih Bu Arum. Kami semua bimbingan ya, sehingga Pak Motor bisa melewati satu fase sembuh dan lebih sehat. Amin. Kita arahkan Pak Motor supaya sembuh paripurna. Amin. Ya. Amin. Ya Allah. Kemudian dia betul. Baik Bu Arum, Pak Motor, terima kasih banyak. Selamat pagi. Mudah-mudahan semuanya sehat. Salam untuk keluarga, Pak. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu.